Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paranawawi. Saya di sini sebagai pengedit video presentasi dari kelompok 2 dengan tema biaya marginal dan biaya absorpsi. Kelompok 2 terdiri dari 8 anggota, yaitu yang pertama Jaka Suara, yang kedua Bibian Rini Setiaasi, yang ketiga Derbat Madewi, yang keempat Indah Mutiara Sari, yang kelima saya Paranawawi, yang keenam Indra Dasa Putra, yang ketujuh Perlin Valentin, yang kedelapan Pika Febrianti Sukma. Baik, lanjut, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang digunakan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Selain itu, biaya marginal adalah suatu biaya yang menunjukkan tingkat di mana total biaya pada suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Berikut adalah rumus biaya marginal. Menghitung biaya marginal perlu dilakukan sebelum proses produksi, sehingga perusahaan bisa tahu berapa jumlah target output yang mereka perlukan. Dalam mengambil keputusan, tentunya seorang manajer memerlukan data dan evaluasi dari seluruh pihak yang bersangkutan. Maka untuk itu sangat penting memastikan setiap data biaya dan pendapatan terekam dengan baik, sehingga bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan terkait finansial. Tahap dalam menghitung biaya marginal ada 3 tahap, yaitu tentukan perubahan kualitas, menghitung perubahan biaya, dan menghitung biaya marginal. Di sini juga ada contoh soal yang bisa kita pelajari. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu biaya absorpsi. Absorption costing adalah metode untuk mengumpulkan jumlah biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Perhitungan berdasarkan penilaian persediaan, yang berarti bahwa itu bukan pengeluaran biasa, melainkan biaya yang dikapitalisasi, yang dilacak di neraca sampai produk dijual. Dalam menghitung absorption costing, biaya yang terkait dengan produksi dicatat sebagai aset dalam akun persediaan sampai produk dijual, di mana biaya tersebut dialokasikan ke harga pokok penjualan. Akan persediaan umum termasuk bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi atau varian dari nama-nama ini. Akun ini melacak biaya melalui tahap sebelum produksi dimulai, selama produksi, dan setelah produksi selesai. Berikut adalah rumus biaya absorpsi untuk mengetahui biaya per unit. Dan berikut adalah komponen yang terdapat di dalam biaya ini. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan biaya marginal dan biaya absorpsi. Biaya marginal ditentukan dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Hanya biaya variabel yang dibebankan ke operasi, sedangkan biaya tetap dikecualikan darinya dan dibebankan ke akun laba rugi untuk periode tersebut. Biaya penyerapan atau dikenal sebagai penetapan biaya penuh adalah teknik penetapan biaya di mana semua biaya, apakah tetap atau variabel, diserap oleh total unit yang diproduksi. Ini digunakan untuk tujuan pelaporan, yaitu untuk pelaporan keuangan dan pajak. Ada banyak yang mengatakan biaya marginal lebih baik, sementara yang lain lebih suka biaya penyerapan. Jadi kita harus tahu perbedaan antara biaya marginal dan biaya penyerapan untuk mencapai pada kesimpulan seperti yang mana yang lebih disukai daripada yang lain. Berikut perbedaan dari tabel biaya marginal dan juga biaya absorpsi. Jadi, perbedaan kunci antara biaya marginal dan biaya penyerapan. Yang pertama, metode penerapan biaya di mana biaya variabel dialokasikan secara eksklusif untuk produk-produk tersebut dikenal sebagai penentuan biaya marginal. Biaya penyerapan adalah sistem penetapan biaya di mana semua biaya diserap dan dibagi ke produk. Dan yang kedua, dalam marginal costing, biaya terkait produk hanya akan mencakup biaya variabel, sedangkan dalam kasus penyerapan biaya tetap juga termasuk dalam biaya terkait produk selain biaya variabel. Dan yang ketiga, marginal costing membagi overhead
menjadi dua kategori besar, yaitu overhead tetap dan overhead variabel. Lihatlah istilah lain biaya penyerapan yang mengklasifikasikan overhead dalam 3 kategori, yaitu produksi, administrasi, dan penjualan dan distribusi. Baik, lanjut. Dalam marginal costing, laba dapat dipastikan melalui bantuan rasio volume laba atau dalam kurung kontribusi atau penjualan. Di sisi lain, laba bersih menunjukkan laba dalam hal penyerapan biaya. Yang keempat, dalam varian biaya marginal dalam stok, pembukaan dan penutupan tidak akan mempengaruhi biaya per unit. Tidak seperti absorption costing, di mana varian antara stok di awal dan akhir akan menunjukkan pengaruhnya dengan menambah mengurangi per unit biaya. Yang terakhir, yang kelima, dalam menetapkan biaya marginal, data biaya disajikan untuk menguraikan total biaya setiap produk. Sebaliknya, dalam biaya penyerapan, data biaya disajikan dengan cara tradisional. Laba bersih setiap produk dipastikan setelah dikurangi biaya tetap bersama dengan biaya variabel mereka. Jadi kesimpulannya yaitu Anda dapat melihat perbedaan dalam laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi oleh dua sistem penetapan biaya, karena produk penetapan biaya absorpsi membagi biaya produksi tetap ke output, sedangkan sistem penetapan biaya marginal mengembalikannya. Selain itu, biaya absorpsi didasarkan pada tingkat output yang dianggarkan. Tetapi karena overhead tetap sama terlepas dari tingkat output, itu menciptakan variasi dalam tingkat aktual dan dianggarkan pada saat pemulihan. Dalam pengambilan keputusan, tentunya seorang manajer memerlukan data dan evaluasi dari seluruh pihak yang bersangkutan. Maka untuk itu sangat penting memastikan setiap data biaya dan pendapatan terekam dengan baik, sehingga bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan terkait finansial. Baik, lanjut. Biaya marginal adalah perubahan biaya total akibat penambahan satu unit output atau dalam kurung Q. Biaya marginal timbul akibat pertambahan satu unit output sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, absorption costing adalah metode untuk mengumpulkan jumlah biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Perhitungan berdasarkan penilaian persediaan, yang berarti bahwa itu bukan pengeluaran biasa, melainkan biaya yang dikapitalisasi, yang dilacak di neraca sampai produk dijual. Terima kasih. Sekian